Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dunia yang begitu bising ini, pernahkah engkau berhenti sejenak untuk benar-benar mendengarkan? Bukan suara manusia, bukan hiruk-pikuk dunia, tetapi suara hening di dalam dirimu, tempat di mana Allah bersemayam dalam damai. Kita hidup, bernapas, berjalan, bekerja, namun jarang sekali sadar bahwa setiap helaan napas adalah izin dari Allah. Bahwa di balik tarikan udara yang sederhana, ada rahasia kehadiran ilahi yang terus mengalir tanpa henti, dari awal kehidupan hingga akhir nanti. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah sejenak hening bersama, tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan tenang. Rasakan, di antara dua napas itu, ada Allah yang terus menjaga hidupmu. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, jangan lupa, sebarkan video ini kepada keluarga dan sahabatmu. Karena mungkin, lewat satu tayangan sederhana, ada hati yang kembali menemukan Tuhannya. Dan siapa tahu, pahala itu akan terus mengalir untukmu, sebagaimana napas yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup ini. Saudaraku, pernahkah engkau menyadari bahwa hidupmu bergantung pada sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang tak terlihat mata, namun selalu hadir di dalam dirimu? Itulah nafas, anugerah yang sering terlewat dari kesadaran kita. Setiap kali engkau menarik napas, Allah sedang berkata lembut, "Aku masih memberimu hidup." Dan setiap kali engkau menghembuskannya, itu adalah tanda bahwa engkau sedang menyerahkan dirimu kembali kepadanya. Begitulah kehidupan, datang dan pergi bersama napas. Namun, betapa seringnya kita hidup tanpa sadar bahwa kita sedang hidup. Kita bernapas ribuan kali setiap hari, tapi tak satu pun di antaranya kita sadari sebagai rahmat Allah yang paling dekat. Padahal, di dalam setiap tarikan napas itu, ada rahmat yang menenangkan jiwa. Dan di setiap hembusan, ada pengampunan yang menyucikan hati. Allah berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Dekat sekali, bukan? Lebih dekat dari darah yang mengalir, dari udara yang kita hirup. Namun, mengapa kita sering merasa Allah jauh? Itu karena hati kita terlalu sibuk memandang dunia, hingga lupa menatap ke dalam diri, tempat di mana Allah bersemayam. Nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Ia menjadi saksi bahwa setiap detik hidupmu masih dijaga oleh kasih sayang Allah. Cobalah duduk diam sejenak. Tarik napas perlahan, dan rasakan. Siapa yang memberimu kekuatan untuk menariknya? Siapa yang mengizinkan udara itu masuk, memberi kehidupan pada tubuhmu? Tidak lain adalah Allah, Al-Hayyu, yang Maha Hidup, yang menghidupkan segala sesuatu dengan napasnya. Ketika engkau mulai sadar akan hal ini, hidupmu tak lagi terasa kosong. Setiap tarikan napas menjadi zikir yang hidup, dan setiap hembusan menjadi tanda syukur yang mengalir. Sesungguhnya, saudaraku, kehadiran Allah tidak pernah pergi dari hidupmu. Hanya saja, engkau yang sering lupa menoleh ke arahnya. Nafasmu hari ini adalah panggilan lembut darinya. Wahai hambaku, sadarlah, aku bersamamu. Maka mulai saat ini, jadikan setiap tarikan napasmu sebagai zikrullah, dan setiap hembusanmu sebagai tawakal. Karena di antara dua napas itulah, engkau sedang hidup di bawah kasih sayang Allah yang tanpa batas. Dan dialah yang meniupkan ruh, nafas, kehidupan ke dalam jasadmu. Ingatlah, tidak ada satupun napas yang keluar tanpa izin darinya. Setiap udara yang masuk adalah rahmat. Dan setiap udara yang keluar adalah titipan yang harus dikembalikan dengan rasa syukur. Hidup adalah napas yang dipinjam. Dan selama engkau masih diberi kesempatan untuk bernapas, ingatlah, itu berarti Allah masih ingin engkau mendekat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah engkau mulai menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah izin hidup dari Allah, kini tibalah saatnya untuk memahami rahasia yang lebih dalam, bahwa nafas itu sendiri bisa menjadi zikir. Zikir bukan hanya diucapkan oleh lidah. Bukan hanya lafaz, subhanallah, atau alhamdulillah, yang terdengar di telinga. Tetapi juga bisa terjadi di dalam senyapnya napas yang sadar. Ketika engkau menarik napas dengan hati yang hadir, dan dalam batinmu terucap lembut nama Allah, maka sebenarnya engkau sedang menghidupkan zikrullah di dalam dirimu sendiri. Tarik napasmu perlahan,
Rasakan udara masuk memenuhi dada. Dan dalam hatimu ucapkan, Allah. Kemudian hembuskan dengan lembut. Dan dalam hati bisikan, Hu. Begitulah napas para pecinta Allah. Setiap helaan dan hembusan mereka adalah panggilan rindu kepada Sang Pencipta. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Zikir napas bukan tentang ritual, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa engkau hidup di dalam napasnya. Dan bahwa setiap udara yang masuk bukan datang dari luar, melainkan dari kasih sayangnya yang mengalir tanpa henti. Ketika engkau benar-benar sadar dalam napasmu, engkau akan merasakan bahwa Allah hadir begitu dekat. Dekat bukan secara jarak, tapi secara rasa. Ia hadir di dalam denyut yang paling halus, di dalam hening yang paling sunyi, di antara dua detik yang tak pernah kita perhatikan. Saudaraku, zikir napas bukan sekadar latihan pernapasan, tapi latihan menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika engkau marah, sadari napasmu. Ketika engkau gelisah, sadari napasmu. Karena disitulah pintu menuju ketenangan terbuka. Dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku bersamamu." Para kekasih Allah, para wali dan orang-orang yang dekat kepadanya, telah lama menjadikan napas sebagai zikrullah yang tidak pernah putus. Mereka tidak perlu memegang tasbih, karena hati mereka telah menjadi tasbih yang hidup. Bahkan dalam tidur pun hati mereka terus menyebut nama Allah. Rasulullah bersabda, "Zikir yang paling utama adalah yang berkesinambungan meski ringan." Hadis riwayat Ahmad. Dan tiada zikir yang lebih berkesinambungan selain zikir napas. Karena selama engkau hidup, engkau akan terus bernapas. Jika engkau menjadikan napasmu sebagai sarana mengingat Allah, maka engkau sedang hidup dalam ibadah yang tak pernah berhenti. Bayangkan, betapa damainya hidup ketika setiap helaan udara adalah doa. Setiap embusan adalah penyerahan. Dan setiap detak jantung adalah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika zikir napas menjadi kebiasaan, engkau tak lagi mencari Allah di luar, karena engkau telah menemukannya di dalam setiap hembusan hidupmu. Zikir napas akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Engkau tak lagi merasa sendirian, tak lagi merasa kehilangan, karena engkau tahu, selama masih bisa bernapas, Allah masih bersamamu. Mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Quran Surat Ali Imran, ayat 191. Maka, jadikan setiap napasmu sebagai bentuk zikir yang lembut. Sebut namanya tanpa suara. Rasakan getarannya di dada. Dan biarkan setiap tarikan dan hembusan napas membawa hatimu semakin dekat kepada Sang Pemilik kehidupan. Sampai akhirnya, engkau menyadari, tidak ada satu detik pun dalam hidup ini, kecuali engkau sedang bernafas dalam nama Allah. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah engkau mulai belajar menjadikan napas sebagai zikir, maka tibalah saatnya untuk melangkah lebih dalam, masuk ke ruang keheningan, tempat di mana suara dunia perlahan memudar, dan hanya tersisa satu suara, suara lembut dari dalam hati, tempat Allah berbicara. Namun, suara ini bukan seperti ucapan manusia. Ia tidak datang melalui telinga, tidak melalui kata, melainkan melalui rasa yang halus di dalam jiwa yang tenang. Allah berfirman, Dia yang menenangkan hati orang-orang beriman, agar mereka bertambah iman di atas keimanan mereka. Dalam keheningan, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang selama ini tidak pernah terdengar. Bukan karena suaranya tidak ada, tetapi karena hatimu terlalu bising oleh pikiran, oleh ketakutan, oleh dunia yang terus berteriak di sekelilingmu. Ketika engkau diam, bukan hanya mulutmu yang berhenti bicara, tapi juga pikiranmu yang mulai hening. Disitulah engkau mulai merasakan kelembutan rahmat Allah. Suatu rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, namun begitu jelas terasa oleh hati. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang suci di mana Allah menampakkan dirinya dalam ketenangan. Sebab Allah tidak hadir di tengah kebisingan, melainkan di dalam jiwa yang tunduk, yang rela melepaskan semua kegelisahan dan berserah sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, ketika engkau menenangkan dirimu, menutup mata, dan mulai menyadari napasmu perlahan mengalir,
maka engkau sedang memasuki wilayah hati. Tempat Allah berbicara melalui isyarat, melalui rasa, bukan melalui logika. Kadang, yang datang bukan suara, tapi ketenangan yang tiba-tiba menetes di dalam dada. Itulah jawaban. Itulah firman-Nya dalam bentuk yang tak terucap. Dan hanya hati yang tenang yang bisa memahaminya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hatimu tenang, engkau akan melihat dunia dengan cahaya yang berbeda. Tidak ada lagi yang terasa kebetulan, karena semua yang datang terasa sebagai tanda darinya. Allah berbicara melalui kejadian, melalui orang, bahkan melalui napasmu sendiri. Keheningan bukan berarti tidak ada aktivitas. Sebaliknya, dalam diam itulah jiwa sedang bekerja, membersihkan diri, mendengarkan, dan menyatu dengan kehendak Allah. Maka, saudaraku, latihlah hatimu untuk tenang seperti air yang jernih. Ketika airnya tenang, ia memantulkan cahaya langit. Begitu pula hati yang tenang, akan memantulkan cahaya dari Ar-Rahman. Jangan takut dengan sepi, karena di sanalah engkau akan bertemu dengannya. Ketika dunia menjadi terlalu riuh, masuklah ke dalam keheningan napasmu, dan dengarkan, di sana, Allah sedang berbisik lembut. "Aku bersamamu, wahai hambaku. Aku tidak pernah pergi." Keheningan bukanlah tempat engkau kehilangan suara, tetapi tempat engkau menemukan suara yang sebenarnya. Suara dari Tuhan yang selalu hadir di dalam dirimu, menuntunmu, menenangkanmu, dan memeluk jiwamu dalam keabadiannya. Saudaraku yang lembut hatinya, ketika engkau mulai memasuki keheningan, ada satu hal yang akan segera engkau sadari, bahwa pikiranmu tidak pernah diam. Ia berbicara tanpa henti, menilai, menebak, membayangkan, mengulang masa lalu, dan mencemaskan masa depan. Suara itulah yang selama ini menutupi bisikan lembut dari Allah. Kita seringkali hidup lebih banyak di kepala daripada di hati. Kita berpikir, menimbang, dan berdebat dengan diri sendiri, hingga lupa bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang jauh lebih halus, rasa sadar akan Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Ketika pikiran terlalu keras, hati menjadi tertutup, seperti permukaan air yang bergelombang. Selama ia beriak, ia tidak mampu memantulkan langit. Begitulah hati yang penuh pikiran, ia tidak bisa memantulkan cahaya dari Tuhan. Maka, tugas kita bukanlah memerangi pikiran, tetapi menurunkan suaranya. Biarkan ia tetap ada, namun jangan diperbudak olehnya. Biarkan pikiran berbicara, tapi engkau tetap diam di kedalaman jiwamu. Caranya sederhana. Tarik napas perlahan dan hadirkan kesadaran bahwa engkau bukan pikiranmu. Pikiran hanyalah awan yang lewat, sedangkan dirimu yang sejati adalah langit yang tetap tenang di baliknya. Pikiran datang dan pergi, tapi kesadaranmu akan Allah, itulah yang abadi. Ketika engkau mampu menonton pikiranmu tanpa terseret olehnya, maka engkau mulai turun dari kepala menuju hati. Dan di sanalah, sesuatu yang lembut mulai terasa. Suara batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan logika. Suara itu bukan pikiran baru, melainkan rasa tenang yang tiba-tiba menenangkanmu tanpa sebab. Itulah sentuhan dari Allah. Saudaraku, pikiran seringkali menipu. Ia membuat kita sibuk memikirkan bagaimana cara menemukan Allah. Padahal Allah tidak ditemukan dengan berpikir, melainkan dihadirkan dengan rasa. Rasa tunduk, rasa bersyukur, rasa cinta. Hati yang penuh cinta tidak perlu mencari. Ia sudah tahu kemana harus kembali. Rasulullah bersabda, "Jika engkau ingin mengetahui keadaan hatimu, lihatlah sejauh mana engkau mengingat Allah. Maka, diamlah sejenak dari segala analisis. Jangan terlalu sibuk memahami, tetapi mulailah merasakan. Sebab makrifat bukan hasil berpikir, tapi hasil kehadiran hati di hadapan Tuhan. Ketika pikiran mulai hening, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat lembut mengalir. Rasa damai, ringan, seolah dunia berhenti sebentar. Itulah saat di mana Allah berbicara melalui diam.
Jangan takut jika engkau tidak mendengar apapun. Diam itu bukan kekosongan, tapi ruang di mana Allah sedang menenangkan jiwamu. Karena untuk mendengar suara langit, engkau harus menundukkan suara dunia. Turunkan suaramu, tenangkan pikiranmu, dan biarkan hati yang berbicara. Sebab disitulah tempat Allah bersemayam. Bukan di keramaian logika, tapi di kesunyian rasa yang berserah. Ketika manusia mulai diam, maka langit berbicara. Ketika hati berhenti menuntut, maka Allah mulai menjawab. Diam bukan sekadar tidak berbicara, tapi keadaan di mana seluruh gelombang ego, keinginan, dan pikiran menjadi tenang, seolah laut jiwa berhenti berombak. Dan disitulah, kita mulai mendengar sesuatu, bukan dengan telinga, tapi dengan ruh. Saudaraku, tahukah engkau bahwa Allah tidak selalu berbicara lewat suara? Seringkali, Dia berbicara lewat rasa yang sangat halus di dalam hati. Rasa itu muncul ketika engkau sedang hening, tidak menghakimi, tidak menilai, hanya ada bersamanya. Saat engkau berada dalam keheningan itu, tiba-tiba engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kedamaian yang mendalam, seolah waktu berhenti, dan engkau merasa dekat dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Itulah momen ketika Allah menampakkan dirinya lewat sakinah, ketenangan yang turun dari langit ke dalam hatimu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada. Ketika Allah menurunkan sakinah, engkau tidak akan mendengar petir wahyu, tidak akan melihat cahaya menembus langit. Tapi engkau akan tahu, karena hatimu tiba-tiba tenang, matamu meneteskan air mata tanpa sebab, dan jiwamu merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Itulah bahasa Allah, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah diam. Namun banyak orang tidak pernah mendengarnya, karena mereka terus berbicara di dalam diri mereka sendiri. Mereka menuntut, mengeluh, membandingkan, berdebat, bahkan dengan Tuhan sendiri. Padahal, dalam diamlah hubungan itu tumbuh. Para wali berkata, jangan banyak bicara dengan lidahmu, karena Allah berbicara dengan hatimu. Cobalah engkau diam sejenak setelah salat. Jangan langsung bangkit, jangan langsung berdoa dengan kata-kata. Hanya diam, rasakan setiap hembus napasmu. Bayangkan Allah sedang memperhatikanmu, mengasihimu, menyelimutimu. Lihat apa yang terjadi di dalam dada. Pelan-pelan, akan muncul rasa yang hangat, lembut, dan tenang. Itulah tanda bahwa Allah hadir. Dalam diam, engkau belajar bahwa tidak semua doa perlu kata-kata. Kadang air mata lebih fasih daripada 1000 kalimat. Kadang detak jantung yang penuh pasrah lebih jujur daripada bibir yang pandai berbicara. Ketika engkau benar-benar diam, engkau mulai mendengar suara yang tidak bersuara. Dan itu bukan dari luar, tapi dari dalam, dari tempat di mana Allah bersemayam. Maka mulai hari ini, jangan takut dengan sepi. Jangan tergesa mencari makna lewat keramaian. Karena justru dalam kesepian yang hening, Allah sedang menunggu untuk berbicara denganmu. Dan ketika engkau belajar mendengar dalam diam, seluruh hidupmu akan berubah menjadi percakapan yang abadi dengannya, tanpa kata, tanpa bentuk, hanya rasa yang tak pernah habis. Saudaraku, pernahkah engkau duduk sendiri lalu tiba-tiba teringat begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan? Udara yang kau hirup tanpa biaya, detak jantung yang bekerja tanpa perintah, mata yang bisa menatap langit tanpa harus meminta. Namun, betapa sering manusia lupa bahwa setiap detik kehidupan adalah bukti kehadiran Allah yang tak pernah berhenti. Syukur bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah, di bibir. Tapi sebuah kesadaran yang tumbuh di dalam jiwa, bahwa segala yang terjadi, bahkan yang menyakitkan, adalah bagian dari kasih sayangnya. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya selalu mudah. Tapi karena ia tahu, di balik setiap ujian selalu ada rahmat yang sedang disembunyikan. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, karena seluruh keadaannya adalah baik baginya. Bila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Bila ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka, syukur sejati adalah ketika engkau mampu melihat Allah di balik setiap peristiwa, baik atau buruk. Ketika engkau mampu berkata di dalam hati,
Ya Allah, Engkau tetap baik, walau aku belum mengerti jalan-Mu. Saat engkau bersyukur, sebenarnya engkau sedang membuka pintu kehadiran-Nya. Karena rasa syukur adalah getaran yang selaras dengan cinta Allah. Orang yang bersyukur tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar dirinya. Sebab ia telah menemukannya di tempat Allah bersemayam di hatinya. Coba renungkan sejenak. Ketika engkau bangun di pagi hari dan merasakan hangatnya sinar matahari di wajahmu. Itu bukan kebetulan, itu sapaan lembut Allah yang berkata, "Aku masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini." Ketika engkau makan dan merasakan lezatnya nasi di lidahmu. Itu bukan sekadar rasa, itu kasih Allah yang sedang menenangkan tubuhmu. Bahkan ketika engkau menangis di malam yang sepi, lalu ada rasa damai setelahnya. Itu pun bentuk kasih sayang Allah, sebab Dia tidak pernah membiarkan air mata orang yang bersyukur jatuh sia-sia. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan sekadar membalas nikmat dengan pujian, tetapi membalasnya dengan kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang datang dari selain Allah. Bahkan napasmu, bahkan degup jantungmu, bahkan air mata yang kau jatuhkan dalam doa, semuanya miliknya. Maka jadikanlah setiap napasmu sebagai zikir syukur. Setiap langkahmu sebagai sujud syukur. Setiap kesedihanmu sebagai ladang syukur. Karena semakin engkau bersyukur, semakin terasa bahwa Allah begitu dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kau rasakan. Dan di sanalah, hati menjadi tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau telah melihat dunia dengan mata seorang hamba yang bersyukur. Syukur bukan akhir perjalanan, tapi pintu menuju makrifat. Pintu di mana engkau mulai menyadari bahwa yang kau syukuri bukan lagi nikmatnya, melainkan Dia sendiri, Sang Pemberi nikmat yang selalu hadir dalam setiap helaan napasmu. Saudaraku, tak ada hati yang benar-benar hidup tanpa pernah terluka. Kadang, justru di saat engkau tersungkur dan menangis dalam gelap, di sanalah Allah paling dekat. Kesedihan bukan tanda bahwa Allah menjauh, tapi seringkali justru tanda bahwa Dia sedang memanggilmu pulang. Betapa sering manusia baru benar-benar mengingat Allah ketika segalanya hancur. Ketika yang dicintai pergi, ketika doa terasa tak dijawab, ketika semua jalan seolah tertutup. Padahal, itu bukan penolakan, itu undangan. Undangan untuk kembali kepada sumber segala kekuatan, Allah yang selalu ada, bahkan ketika dunia berpaling. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat itu bukan sekadar ucapan di saat kematian, tapi kunci kesadaran tertinggi. Bahwa segala yang kau miliki, termasuk rasa bahagia dan duka, semuanya berasal dari Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Saudaraku, di dalam kesedihan, ada pintu rahasia menuju makrifat. Ketika air mata jatuh, jangan buru-buru menghapusnya. Biarkan air mata itu menjadi saksi bahwa hatimu masih lembut, bahwa hatimu masih hidup. Sebab hati yang mati tidak bisa lagi menangis di hadapan Tuhannya. Rasulullah juga menangis, bukan karena lemah, tapi karena cinta yang terlalu dalam kepada Allah. Beliau menangis di malam-malam sunyi, memohon ampun untuk umatnya, padahal beliau telah dijamin surga. Dari tangisan itu kita belajar bahwa kesedihan yang dipersembahkan kepada Allah bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kedekatan. Ketika engkau bersedih dan berzikir di tengah luka, ketika engkau tidak menyalahkan takdir, melainkan mencari makna di dalamnya, saat itulah Allah sedang menanam sesuatu di hatimu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia, kepekaan ruhani. Kesedihan membuatmu berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Ia memaksa hatimu untuk menengadah, bukan ke bumi, tapi ke langit. Dan di sanalah engkau menemukan sesuatu yang menenangkan. Bahwa Allah tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu sampai engkau berhenti berlari dan mau menatapnya lagi. Maka, jangan buang air matamu dengan sia-sia.
Gunakan setiap tetesnya untuk mendekat kepadanya. Setiap luka adalah surat cinta dari Allah yang berkata, "Lihatlah aku, jangan hanya lihat dunia." Dan ketika engkau sudah mampu melihat Allah di balik kesedihanmu, maka engkau akan tahu bahwa air mata yang jatuh di bumi sebenarnya sedang menumbuhkan taman-taman surga di dalam jiwamu. Saudaraku, pernahkah engkau merenung bahwa setiap tarikan dan hembusan napasmu adalah tanda bahwa Allah masih mengizinkanmu hidup? Bahwa di balik setiap napas, ada kasih yang mengalir dari langit menuju dadamu, tanpa henti, tanpa jeda? Setiap kali engkau bernapas, sebenarnya engkau sedang menyebut namanya, bahkan tanpa kata. Para arif billah, para pencari makrifat, mereka berkata, setiap hembusan napas manusia adalah zikir yang tersembunyi. Sebab dalam setiap tarikan napas ada huruf, hu, napas yang masuk membawa namanya. Dan dalam setiap hembusan ada, Allah, napas yang keluar menyerahkan segalanya kembali kepadanya. Coba engkau duduk diam sejenak, letakkan tanganmu di dada. Rasakan napasmu mengalir perlahan. Tarik pelan-pelan, dan sadari bahwa itu bukan milikmu. Hembuskan, dan sadari bahwa engkau tak pernah benar-benar memiliki apapun. Begitulah Allah mendidik jiwa kita lewat napas, memberi dan mengambil, agar kita belajar ikhlas. Napas adalah pengingat paling lembut dari Tuhan. Kau tak bisa menahannya, tak bisa mempercepatnya sesukamu. Ia datang dan pergi sesuai kehendaknya. Dan jika engkau benar-benar sadar akan hal itu, maka setiap napas menjadi tasbih, setiap hembusan menjadi sujud. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Betapa banyak manusia yang sibuk berzikir dengan lidah, tapi lupa berzikir dengan napasnya. Mereka menyebut nama Allah, namun napasnya berlari di bawah tekanan dunia, bukan di bawah ketenangan iman. Padahal napas adalah cara Allah berbicara dengan kita, cara paling halus, paling rahasia, paling lembut. Setiap kali kau menarik napas, ingatlah, itu bukan sekadar udara. Itu adalah hidup yang dipinjamkan. Dan setiap kali kau menghembuskannya, sadarlah, itu adalah detik yang telah kembali kepadanya. Jika engkau hidup dengan kesadaran ini, maka seluruh hidupmu menjadi zikir panjang yang tak pernah terputus, meski tanpa suara, tanpa kata, tanpa ritual. Para wali Allah menyebut ini sebagai zikir hafi, zikir tersembunyi, zikir yang tidak terdengar tapi mengguncang langit. Zikir yang lahir dari kesadaran bahwa tiada yang hidup kecuali Dia. Bahwa napasmu, detak jantungmu, dan bahkan diamnya hatimu, semuanya hanyalah gema dari kehidupan yang bersumber darinya. Maka saudaraku, mulai hari ini, berlatihlah untuk sadar dalam setiap napas. Tarik napas dengan menyadari bahwa engkau sedang menerima kasih-Nya. Hembuskan dengan rasa syukur, karena engkau masih diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Dan di antara dua napas itu, di ruang sunyi yang tak bisa dijelaskan oleh logika, disitulah Allah hadir. Karena sesungguhnya, rahasia kehadiran Allah bukanlah di langit atau di tempat suci yang jauh, tetapi di dalam napasmu sendiri, yang terus berkata tanpa suara, "Hu, Allah." Saudaraku, ada saat dalam hidup ketika semua suara perlahan menghilang. Ketika dunia tak lagi menarik, pujian tak lagi berarti, dan bahkan doa pun terasa sunyi. Kau mungkin merasa sendirian, kosong, seolah Allah pun tidak berbicara lagi. Namun sesungguhnya, di sanalah, pada titik hening itu, Allah sedang paling dekat. Banyak orang mengira bahwa kehadiran Allah hanya terasa ketika hati dipenuhi rasa haru, atau ketika doa langsung dikabulkan. Padahal, kehadirannya paling nyata justru ketika semuanya diam. Ketika dunia berhenti berbicara dan hanya kesadaran yang tersisa. Dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan itu, engkau tak lagi merasa memiliki apapun, tapi justru menyatu dengan segalanya. Dan disitulah engkau mengenal, yang tinggal hanyalah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya. Ayat ini bukan sekadar penjelasan tentang akhir dunia, tapi tentang pengalaman ruhani yang mendalam. Ketika semua kelekatan dalam dirimu, cinta, ambisi,
rasa takut, perlahan hancur, yang tersisa hanyalah kesadaran akan Dia. Dan pada saat itu, engkau baru benar-benar mengenal makna tauhid. Bahwa tidak ada selain Allah, tidak ada yang benar-benar ada kecuali Dia. Hening bukan berarti kehilangan, tapi penyatuan. Ketika engkau memasuki ruang hening dalam dirimu, engkau tidak lagi berbicara kepada Allah, karena engkau sadar. Selama ini, yang berbicara, mendengar, dan merasakan, semuanya adalah Dia. Itulah mengapa para sufi sering berkata, ketika kau diam, Allah berbicara. Ketika kau berbicara, Allah diam. Karena dalam diam, tidak ada lagi aku yang tersisa. Yang ada hanyalah kehadiran yang murni, kesadaran yang suci, dan ketenangan yang tak bisa diguncang oleh apapun di dunia. Cobalah, di malam yang sepi, duduk dalam gelap. Matikan semua lampu, hentikan semua pikiran. Jangan berharap apapun, jangan meminta apapun. Hanya rasakan keberadaanmu, rasakan napasmu, dan izinkan hatimu menjadi hening. Perlahan, engkau akan merasakan sesuatu, bukan suara, bukan cahaya, tapi kehadiran yang lembut, menyelimuti seluruh wujudmu. Itulah Allah, yang tak butuh suara untuk bicara, tak butuh bentuk untuk hadir. Dan di saat segalanya hening, engkau akan menyadari bahwa hidup ini hanyalah gema dari satu kehadiran yang abadi. Bahwa dirimu, alam semesta, dan semua yang kau cintai hanyalah bayangan yang muncul dan hilang dalam cahayanya. Ketika kesadaran itu datang, engkau tidak lagi mencari Allah. Karena engkau telah menyadari bahwa selama ini, tidak pernah ada jarak antara engkau dan Dia. Yang jauh hanyalah pikiranmu. Yang bising hanyalah egomu. Tapi Dia, selalu di sana, bahkan di dalam diam yang paling dalam. Dan pada saat itu, engkau tak lagi perlu bertanya di mana Allah berada. Karena engkau telah merasakannya. Bahwa di dalam keheningan itulah, Allah yang tinggal, dan kau pun lenyap dalam cintanya. Saudaraku, setelah perjalanan panjang menembus gelombang ego, kesedihan, dan keheningan, akhirnya engkau tiba di tempat yang paling suci, ketenangan hati. Bukan ketenangan karena dunia berhenti bergejolak, tapi karena hatimu tak lagi bergantung pada dunia. Inilah makam tertinggi dalam perjalanan jiwa, saat engkau menyadari bahwa Allah tidak hanya hadir di langit atau di rumah ibadah, tetapi bersemayam di dalam hatimu yang tenang. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini bukan hanya panggilan bagi jiwa yang mati, tapi juga bagi jiwa yang hidup dalam kesadaran. Ketika hatimu telah damai, tanpa kebencian, tanpa penolakan, tanpa keinginan untuk melawan takdir. Itulah tanda bahwa Allah sudah bersemayam di sana. Sebab hati yang tenang adalah rumah bagi kehadirannya. Hati yang tenang bukanlah hati yang tidak pernah diuji, tapi hati yang tetap damai meski dunia berguncang. Ia tidak terikat oleh masa lalu, tidak takut pada masa depan. Ia hidup dalam detik ini, di mana hanya Allah yang ada. Setiap napasnya menjadi zikir, setiap langkahnya menjadi sujud. Setiap pandangannya menjadi cermin di mana cahaya Tuhan memantul lembut. Saudaraku, ketenangan hati bukan dicapai dengan berlari dari dunia, melainkan dengan memandang dunia melalui mata yang telah berserah. Segala sesuatu yang datang, disambut dengan syukur. Segala sesuatu yang pergi, dilepas dengan rida. Dan di antara keduanya, ia tetap tenang. Karena ia tahu, tidak ada yang datang atau pergi tanpa izin darinya. Di titik inilah, engkau tak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Tidurmu menjadi ibadah, diam-mu menjadi zikir, bahkan kesedihanmu pun menjadi jalan mengenal Allah. Sebab engkau telah mengerti, bahwa Allah bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang harus disadari di dalam. Para wali Allah berkata, hati yang tenang adalah singgasana Tuhan di bumi. Artinya, jika engkau ingin merasakan surga, jangan tunggu sampai mati. Temukanlah surga itu di hatimu, di tempat di mana tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi keraguan. Hanya cinta yang mengalir tanpa batas. Dan ketika hatimu telah menjadi tempat bagi Allah bersemayam, hidupmu berubah menjadi ladang cahaya. Engkau berjalan tanpa takut,
karena tahu setiap langkah dijaga. Engkau berbicara tanpa sombong, karena tahu setiap kata disaksikan. Engkau memberi tanpa pamrih, karena tahu setiap amal kembali kepadanya. Itulah makna sejati dari hati yang tenang. Bukan sekadar perasaan damai, tapi kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bahwa setiap napas, setiap detak, setiap gerak, adalah Allah yang hidup di dalam dirimu. Dan ketika engkau sampai pada titik ini, perjalanan mencarinya pun selesai. Karena ternyata, yang selama ini kau cari, tidak pernah pergi jauh. Dia selalu di sini, di dalam hatimu yang tenang, bersemayam selamanya dalam cinta dan cahayanya.